Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faiza dalam mata pelajaran IPA yang kali ini kita akan belajar tema struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian kedua. Anak-anakku yang hebat, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian 1 yang meliputi akar, batang, dan daun. Yang kali ini struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian 2 kita akan belajar tentang struktur tumbuhan yang meliputi bunga dan buah. Karena itu anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis struktur dan fungsi bunga. Yang berikutnya anak-anak bisa menganalisis struktur dan fungsi buah biji tumbuhan. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Berikutnya anak-anak, kita masuk pada organ tumbuhan yaitu bunga. Perhatikan anak-anak. Nah, untuk bunga, sebelum kita masuk pada struktur bunga, maka kita perlu tahu dulu ya. Ternyata di dalam bunga itu ada yang disebut dengan bunga lengkap, kemudian ada yang disebut dengan bunga tidak lengkap, kemudian ada yang disebut bunga sempurna, dan ada yang disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, kira-kira apa yang membedakan ya antara bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna? Perhatikan ya. Nah, di sini gambarnya ada bunga. Kira-kira bunga apa ya ini ya? Bunga anggrek yang kecil-kecil itu ya. Kemudian ini ada bunga sepatu. Nah, ini adalah dua contoh di bunga lengkap. Karena apa? Karena pada bunga ini memiliki bagian-bagian yang lengkap, yaitu ada kelopak, kemudian ada mahkota, ada benang sari, dan juga ada putik. Nah, sehingga dua contoh ini disebut sebagai bunga lengkap. Berikutnya ada bunga yang tidak lengkap. Nah, kenapa disebut bunga tidak lengkap? Nah, ini ada bunga kamboja yang biasanya di makam itu ya, di makam-makam itu. Kemudian ada bunga kelapa. Nah, ini ya. Jadi kenapa kedua bunga ini disebut bunga tidak lengkap? Ternyata bunga ini hanya memiliki satu bagian bunga ya. Jadi bunga ini tidak memiliki salah satu bagian bunga ya. Bisa jadi tidak punya kelopak ya, atau tidak punya mahkota itu ya. Nah, ini sehingga disebut sebagai bunga tidak lengkap. Berikutnya, ini adalah bunga sempurna. Nah, di sini dicontohkan ada bunga mawar dan bunga matahari. Kenapa bunga mawar dan bunga matahari ini disebut bunga sempurna? Karena pada bunga mawar dan bunga matahari ini memiliki dua alat kelamin, yaitu memiliki benang sari sekaligus memiliki putik. Disebut juga dengan bunga banci atau bunga hermafrodit anak-anak ya. Berikutnya ada bunga tidak sempurna. Nah, ini ya. Contohnya bunga salak ya. Bunganya itu ada bunga jantan saja, kemudian ada bunga betina saja. Nah, ini disebut bunga yang memiliki satu alat kelamin saja ya. Bisa benang sari saja atau putik saja. Nah, nanti terkait dengan disebut bunga berumah 1 atau bunga berumah 2 itu nanti ada di penjelasan kelas 9. Berikutnya anak-anak, tentang bunga dan strukturnya. Nah, ini ya. Pada bunga dan strukturnya, perhatikan di sini mulai yang bawah ada tangkai anak-anak ya. Ini tangkai bunga. Kemudian ini yang disebut dengan dasar bunga. Dasar bunga ya, di sini tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Nah, kemudian ada kelopak.
Nah, di atas kelopak ada namanya mahkota. Ini yang ada warna-warni ya. Ada warna kuning, oranye, merah, putih dan lain-lain ya. Sehingga biasanya mahkota bunga itulah yang menunjukkan keindahan dari tumbuhan bunga. Kemudian berikutnya ada ini yang seperti ini apa ini ya. Nah, ini ada putik anak-anak. Nah, putik itu terdiri dari kepala putik, kemudian ada tangkai putik dan ada bakal buah. Ini kalau di sini disebut dasar putik ya, ini adalah bakal buah. Kemudian yang berikutnya disebut dengan benang sari. Benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, untuk bagian bunga insya Allah di SD juga sudah sering ya anak-anak ya. Nah, kira-kira apa fungsi dari bagian-bagian ini? Nah, tadi yang disebut dengan putik, putik itu adalah sebagai pembantu proses reproduksi anak-anak. Nah, ini sebagai alat kelamin betina ya, alat kelamin betina. Kemudian ada benang sari, ini tadi ya yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, benang sari ini secara keseluruhan itu sebagai alat reproduksi laki-laki ya. Jangan kebalik ya. Benang sari itu alat reproduksi laki-laki, kalau putih alat reproduksi wanita ya, alat kelamin betina. Kemudian ada tadi kelopak bunga ini ya. Nah, kelopak bunga ini biasanya untuk menjaga bunga pada saat belum mekar. Nih ya. Kemudian ada mahkota. Nah, tadi sebagai perhiasan bunga. Nah, kemudian tadi putih yang bagian dasar itu kan ada ini ya, ada yang disebut dengan bakal buah. Nah, kira-kira apa bakal buah itu? Bakal buah ini adalah merupakan tempat terjadinya pembuahan anak-anak ya. Tempat terjadinya pembuahan, yaitu di mana nanti di sini akan terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina, yaitu peleburan putik dan benang sari, sehingga akan terbentuk yang namanya bakal buah. Nah, itu terjadi di bakal buah ini. Berikutnya bakal biji. Nah, bakal biji ini ada di dalam buah ya, tempat terjadinya proses pembentukan biji. Nah, ini anak-anak. Kemudian tadi ada tangkai bunga. Nah, ini tempat penopang dan penghubung antara ranting dan bagian-bagian bunga. Kemudian yang terakhir adalah dasar bunga tadi, yaitu tempat menempelnya bagian-bagian bunga, yaitu ada kelopak, kemudian mahkota dan bagian yang lainnya. Berikutnya, nah, sekarang perbedaan bunga monokotil dan dikotil. Nah, ini anak-anak perhatikan, di situ ada dua bunga. Perhatikan apa yang bedakan, satu warnanya ya, satu warna ungu, yang kedua warna putih. Perhatikan lagi, apa lagi yang bedakan selain warnanya? Selain warna yang membedakan adalah jumlah nih kelopaknya. Ini ada berapa yang monokotil? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang dikotil ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini anak-anak menunjukkan kelipatannya ya. Kalau monokotil itu kelipatan 3 ya, 6 dan seterusnya ya. Jadi kalau mahkotanya 3 itu monokotil. Kalau dikotil itu bisa 2 ya, kemudian bisa 5. Nah, sekarang contoh. Nah, kira-kira bunga sepatu ini termasuk monokotil apa dikotil ya? Bunga sepatu, perhatikan kelopaknya ada berapa? Nah, karena kelopaknya ada 5, maka bunga sepatu ini termasuk dikotil. Kemudian ini ada bunga anggrek. Nah, kelopaknya berapa? 3. Nah, berarti anggrek ini termasuk monokotil. Selanjutnya anak-anak ya. Nah, kita masuk pada pembahasan struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, sekarang lagi musim buah ya, buah seperti yang digambar ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka buah itu ternyata memiliki bagian yang disebut dengan kulit ini ya, yang kita kupas sebelum kita makan. Kemudian ada yang rasanya manis, ada yang kecut. Nah, itu ternyata daging buah anak-anak ya, yang kita makan. Kemudian yang di dalam itu yang apa namanya, kalau kita tekan itu atos gitu ya, nah itu namanya biji. Nah, ini ya.
Nah, di dalam biji ini ada bagian seperti ini anak-anak. Nah, ini semuanya terproses dari bakal buah yang merupakan bagian dari putik anak-anak. Nah, coba kalau kita perhatikan ini ya. Nah, ini ada bakal buah ya, segini ini bakal buah. Di dalamnya ada bakal biji, yang paling dalam itu ada ovum tadi. Nah, ini tangkai putik, kemudian ini kepala putik. Nah, bagaimana peristiwa pembuahan tadi sampai nanti akan muncul embrio, sehingga ketika bijinya itu ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini anak-anak perhatikan. Di sini contoh pembuahan yang terjadi di dalam bakal buah. Nah, perhatikan ya. Ini yang warnanya kuning. Nah, yang warnanya kuning ini adalah polen. Polen itu adalah benang sari anak-anak ya. Jadi benang sari ini ketika jatuh di atas kepala putik ya, dan lingkungannya cocok ya, maka benang sari ini akan berkecambah menjadi bulu serbuk sari. Nah, ini anak-anak ya, ini kuning memanjang, ini adalah bulu serbuk sari anak-anak ya. Nah, ini ada di dalam tangkai putik. Nah, bulu serbuk sari yang memanjang ini di dalamnya terdapat 2 inti ya, inti sel benang sari tadi ya. Nah, inti benang sari yaitu yang pertama adalah inti generatif, yang kedua adalah inti vegetatif. Nah, inti generatif itu ada mengalami pembelahan menjadi 2 inti sel sperma ini ya. Nah, 2 inti sel generatif. Kalau di sini disebut 2 inti sel generatif. Nah, saya lompat ke sini anak-anak ya. Nah, tadi 2 inti sel generatif ini berada di dalam bulu serbuk sari ya. Ini ya, ini bulu serbuk sari. Nah, 2 inti sel generatif ini nanti akan terdorong menuju ke bagian biji ya. Satu dari sel inti generatif akan membuahi ovum. Nah, ini sel telur ya, dibuahi, yang nantinya akan tumbuh menjadi sigot dan akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian berikutnya satunya lagi sel inti generatif ini akan membuahi kantong lembaga sekunder. Nah, ini ya akan ke sini ya, kantong lembaga sekunder. Ini nanti yang akan berkembang menjadi cadangan makanan bagi biji ya, bagi embrio ini ya. Nah, kemudian inti vegetatif ini untuk apa? Inti vegetatif ini fungsinya adalah sebagai penuntun. Nah, tumbuhnya bulu serbuk sari yang membawa 2 inti generatif tadi menuju ovum dan kantong lembaga sekunder. Nah, ini anak-anak tentang proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan biji, terutama biji tertutup. Nah, sehingga kalau bisa disimpulkan 2 inti generatif ini, satu adalah membuahi ovum yang nanti akan terbentuk sigot ya, dan ketika berkembang akan menjadi embrio. Yang berikutnya akan membuahi kantong lembaga sekunder yang berperan sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, ini nanti di kelas 9 insya Allah juga akan dijelaskan lagi ya tentang perkecambahan pada tumbuhan biji. Berikutnya, nah, kita masuk perbedaan biji monokotil dan dikotil. Kenapa sih disebut monokotil dan juga dikotil? Yang pertama, kita dikotil dulu ya. Nah, ini disebut dikotil karena memiliki 2 keping. Nah, ini ya, kalau kita belah biji kacang-kacangan itu kan jadi 2 ini ya, 2 keping. Ini dikotil, kemudian ini 1. Ya, contohnya adalah pada biji jagung anak-anak ya, ini tidak bisa dibelah ya, jadi 1 keping saja. Maka ada yang disebut dengan biji monokotil dan ada yang disebut dengan biji dikotil ya. Nah, bagaimana perbedaan perkecambahannya? Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Perbedaan perkecambahan pada monokotil dan dikotil. Nah, saya awali pada monokotil dulu ya. Pada monokotil, maka perkecambahannya ini disebut dengan perkecambahan hipogial anak-anak ya. Kenapa disebut hipogial? Hipo itu di bawah, gial di tanah ya. Jadi ini perhatikan, kotiledonya ini kan tetap berada di bawah tanah ya, tidak ikut terangkat ya. Karena yang mengalami perpanjangan ini adalah epikotilnya ya, hipokotilnya tetap berada di bawah tanah. Sehingga
kotiledonya tidak ikut terangkat. Nah, ini yang membedakan monokotil dengan dikotil. Kalau dikotil ini anak-anak, hipokotilnya mengalami perpanjangan ya. Sehingga ini kotiledonya itu terangkat. Nah, terangkat ke atas permukaan tanah. Kalau diartikan epi itu adalah atas, geal itu tanah. Jadi epigeal ya. Ini disebut perkecambahan epigeal, yaitu kotiledonya terangkat di atas permukaan tanah ya. Nah, ini perbedaan. Kalau monokotil tadi perkecambahannya disebut perkecambahan hipogeal, kalau dikotil perkecambahannya disebut epigeal anak-anak ya. Ini ya, kotiledonya terangkat. Kalau monokotil, kotiledonya tetap berada di bawah tanah. Berikutnya, anak-anak pernah melihat tumbuhan ini ya. Nah, ini adalah tumbuhan enceng gondok, tumbuhnya itu di air, dan ternyata ketika air itu banyak ditumbuhi tumbuhan semacam ini, itu ternyata airnya jernih anak-anak ya. Nah, kenapa kira-kira? Ternyata akar dari tumbuhan enceng gondok ini mampu menyerap zat-zat yang bisa membuat air itu keruh ya, atau zat-zat yang kurang berguna di dalam air itu diserap oleh akar enceng gondok ini. Nah, karena fungsi dari akar enceng gondok itu seperti itu, ternyata bisa menginspirasi ya orang yang mau berpikir tentunya. Nah, ini bisa sampai menghasilkan yang namanya alat penjernih air. Nah, ini makanya Bu Dewi katakan ada temuan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, kira-kira apa yang menyusun akar enceng gondok ini sehingga bisa menjernihkan air? Nah, coba kita masuk, perhatikan anaknya ya. Kita ke sini. Nah, ini ibarat sel penyusun dari akar. Nah, ini dicontohkan membran sel ya. Nah, kemudian di sini ada molekul-molekul air. Nah, di dalam membran ini ada namanya lubang anak-anak. Nah, ini ya, lubang yang berada di antara membran-membran sel pada struktur akar enceng gondok. Nah, ini anak-anak. Nah, ini berada di mana kira-kira bagian ini? Bagian ini semuanya itu ada di ini anak-anak, rambut akar. Nah, rambut akar itu kan ada di bagian paling luar ya. Nah, ini kalau akarnya itu di tanah, biasanya yang menyerap air dan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Makanya ketika akar itu banyak rambut akarnya, maka banyak penyerapan makanan oleh rambut akar tadi. Nah, kalau ini, nah ini adalah tumbuhan air. Nah, ini diambil satu contoh rambut akar atau buluh akar ya. Nah, ini ada salah satu lubang namanya. Nah, ini ya, kalau diperbesar itu seperti ini. Nah, lubang ini disebut dengan lubang aquaporin ya, disebut lubang aquaporin. Nah, lubang ini ya merupakan saluran yang terbentuk dari protein anak-anak ya, dan memiliki lubang yang ukurannya tertentu dan daya ikat tertentu ya. Nah, ini disebut dengan aquaporin. Nah, aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak bisa masuk. Nah, inilah ya. Jadi partikel selain air itu tidak bisa masuk. Makanya ini menjadi inspirasi dari penemu alat penjernih air ya, atau pemurni air. Nah, sekarang dilanjutkan. Dari proses pembelajaran, mulai dari struktur fungsi organ tumbuhan baik 1 maupun 2, maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, kalau monokotil bijinya tersusun dari satu keping, kemudian akarnya itu akar serabut, kemudian batangnya tidak bercabang, dan pembuluh angkutnya tersebar tidak teratur, kemudian daunnya sejajar dan bunganya berkelipatan 3. Itu ya, ini pada monokotil. Sedangkan pada dikotil
Ya, memiliki 2 keping biji, akarnya akar tunggang, kemudian batangnya bercabang, memiliki pembuluh angkut terapi dan teratur, dan di dalamnya ada kambium. Kemudian daunnya bisa berbentuk menjari, kemudian menyirip ya. Kemudian kalau bunganya memiliki kelipatan 2 sampai 5. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang sudah kita pelajari pada struktur fungsi organ pada tumbuhan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan Budawi cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.